Kalau nggak salah ada panduannya itu dari pemerintah pusat tentang smart city itu. Ya, ada Nah, menurut guidance-nya. Mas Erik, antara buku panduan yang diterbitkan oleh pemerintah dengan penerapan yang ada di lapangan, ini seberapa terjadi gap, Mas? Menurut Mas Erik sudah benar apa enggak buku panduan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tentang smart city itu? Guidance-nya sudah cukup oke, sejujurnya, Pak. Kalau nggak salah kan sudah ada beberapa kota yang sudah 100 kota. dicap Betul, waktu smart itu. city. Ya, waktu itu kan. Itu menurut Mas Edik memang benar-benar layak dianggap smart city atau bagaimana? Menuju smart city lebih tepatnya mungkin kalau Belum menurut smart saya. city. Belum smart city. Menujunya itu masih jauh atau sudah dekat? Nah, menujunya ini kan katalisnya yang mempercepat itu harusnya ya saya harapkan terus terang komitmen lagi, Pak. Komitmen kepala daerahnya. Oh, Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Anda barangkali sering mendengar istilah atau konsep smart city, smart intelligence, maupun smart environment. Yang itu semua adalah bagian dari smart system. Tapi tahukah Anda bahwa ketika konsep atau istilah-istilah itu diterapkan di lapangan, ternyata banyak yang salah kaprah. Nah, apa itu smart system yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam smart city, smart intelligence, dan smart environment? Kemudian di mana salah kaprahnya? Nah, bersama saya saat ini sudah ada orang yang memang berkompeten untuk ngomong masalah itu. Ya, saya sapa dulu, namanya Mas Erik Karya. Salam, Pak. Ya, apa Siap. kabar Mas Erik? Alhamdulillah. Saya copot dulu dia. Siap. Terima kasih sudah hadir dari Surabaya My untuk pleasure. datang ke studio kami di Radar Malang TV untuk menjadi tamu saya di TikTok. Wah, keren ini namanya. Nah, Mas Erik Karya, saya baca banyak sebetulnya yang dilakukan oleh Mas Erik ya terkait dengan smart system ya. Di antaranya adalah di Kabupaten Boyolali. Betul. Untuk menggarap konsep smart city yang ada di sana. Ya. Kemudian di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) ya menggarap di sana yang dikerjakan oleh Mas Erik adalah smart environment-nya. Betul. Ya, untuk lingkungannya Ya. ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang smart intelligence itu Mas Erik ini juga banyak membantu di beberapa kepolisian ya, di Polda Jawa Timur maupun di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul, di antaranya itu. Kita ingin ngobrol tentang yang saya sebut di awal tadi, Mas. Ternyata smart system yang kemudian ada turunannya adalah smart city, smart intelligence, smart environment, itu ternyata penerapannya banyak yang salah kaprah. Bisa dijelaskan, Mas, salah kaprahnya di mana? Atau kita ngomong dulu tentang smart system itu sendiri? Betul. Iya, gimana Jadi Mas Erik? sebenarnya kan kalau kita ngomongkan tentang apa ya, yang pertama mungkin kan yang paling sering dengar smart city. Nah, smart city ini kan secara terminologi pun kalau kita mau cari di Google atau apa, pasti banyak literatur yang ngomongkan smart city itu adalah A, B, C, dan lain sebagainya. Memang bahasa bakunya kan nggak ada. Jadi nggak menyalahkan kita bahwa si teman-teman yang lagi mau menerapkan terjadi salah kaprah lagi kan, salah kaprahnya di area situ. Yang berkompeten untuk mengeluarkan terminologi itu secara baku itu siapa, Mas? Sebenarnya kan kita juga kalau kita ngomongkan kan kalau di Indonesia ada SNI, ada KBBI dan segala macam. Kalau itu disepakati kan masalah penyepakatan bahwa smart system itu, smart city itu adalah komponennya apa aja nih. Kalau sudah beres komponennya apa aja, kita sepakatin itu, itulah terminologi smart city. Nah, sekarang belum Betul. ada untuk kesepakatan untuk menjelaskan tentang smart system itu sendiri, belum ada. Termasuk Secara smart city. general kayaknya memang belum ada yang mau Belum bahas ada. ya. Oh, sehingga itulah yang menyebabkan salah satunya kenapa itu menjadi salah kaprah. Betul. Nah, lebih khusus kalau ngomong salah kaprah di sini, di mana salah kaprahnya, Mas? Jadi kalau kita misalkan kita anggap saja kita anggap terminologi smart city. Ketika pemerintah daerah atau seorang wali kota, gubernur dan lain sebagainya ketika menerapkan sebuah sistem, bahkan mereka beranjak dari yang semula manual, terus habis itu disistemkan.
Nah, mereka satu lini sudah mengefisienkan pekerjaan mereka sendiri. Tapi tahukah bahwa sebenarnya itu kan hanya masalah medium, hanya masalah tempat di mana mereka bekerja. Jadi ambil alih kalau misalkan kita ngomong, ya dari dulu setiap dinas kan kerjanya juga sendiri-sendiri dengan tujuan goals yang sama kan gitu, Pak. Nah kalau mereka mengsistemkan dari pekerjaan mereka antar dinas itu, tapi tetap kerja sendiri-sendiri, nah itu apakah bisa dianggap sebagai smart city? Kan hanya mediumnya saja yang berpindah dari manual menjadi ke tersistem. Nah itu yang sebenarnya dikatakan e-government kan, yang sebenarnya manfaatnya pun juga lebih banyak kepada pemerintahnya sendiri. Nah kalau kita mulai dari akarnya dulu nih, smart city harus dipikirkan secara blueprintnya bagaimana, dan yang kata kunci paling besarnya kan integrasi. Biar nggak ada lagi tuh ego sektoral antar dinas. Jadi bukan hanya pindah mediumnya, bukan hanya pindah tempat bekerjanya, tapi memang sekarang bareng-bareng ke tempat kerja yang sama gitu. Dengan menggunakan sistem. Dengan menggunakan sistem tentunya, dengan menggunakan banyak otomasi, dengan menggunakan banyak memotong birokrasi dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang smart city, saya juga mendapat data tentang bisa dikatakan prestasi ya ini ya. Capaian atau prestasi dari Mas Erik Karya ini adalah tahun 2018 pernah mewakili Indonesia di ajang yang Technopreneur di Amerika Serikat. Ya. Di Silicon Valley, Pak. Ajangnya di Indonesia untuk dikirim ke Amerika. Oh, ajangnya di Indonesia, kemudian dikirim ke Amerika. Ya, berarti Mas Erik sampai ke sana, sampai ke Amerika sana. Ya. Oh, 2018 ya. 2018. Nah, itu karena salah satunya karena karya dari Mas Erik ini masuk dalam seleksi ya dari ratusan startup, kemudian diseleksi menjadi puluhan, diseleksi menjadi 7, kemudian menjadi satu-satunya, begitu ya Mas ya? Betul. Itu adalah startup yang dianggap punya impact sosial yang besar. Nah, yaitu aplikasi Mata Kota. Betul. Nah, bisa diceritakan, kalau nggak salah juga pernah diliput di salah satu televisi nasional ya tentang aplikasi Mata Kota. Bisa dijelaskan Mas tentang aplikasi Mata Kota itu, sehingga dengan aplikasi Mata Kota itu Mas Erik sampai terbang ke Amerika mewakili Indonesia. Gimana Mas? Pertama yang cukup saya banggakan tim saya. Jadi kan kalau kami di startup itu kan kita kerasanya di sana kan linear, tidak ada kejenjangan yang terlalu khusus bahwa seorang CEO harus bagaimana. Egaliter lah ya. Betul. Ya. Egaliter. Jadi kita harus lebih luwes sehingga tim itu lebih gampang ketika mengutarakan idenya kan. Karena ketika goals kita sama, punya ide apapun itu jadinya yang waktu itu. Nah, balik lagi ke soal Mata Kota. Pada waktu itu kan sekitar tahun 2017 lah, 17 tengah sampai 2018 lagi seksi-seksinya terminologi startup. Di mana startup itu sebenarnya kan bahasa bakunya UMKM sebenarnya. UMKM ya. Hanya saja kan startup akhirnya diambil alih sama teman-teman sama-sama teknologi sehingga menjadi startup teknologi. Nah, pada waktu itu kita memang fokus kepada aplikasi yang sifatnya sosial. Kenapa seperti itu? Karena saya dulu backgroundnya memang saya bukan dari seorang wirausahawan yang handal. Background saya di kedinasan. Saya dulu di pegawai lah ya. Pegawai betul. Ya. Saya dulu pegawai BUMN, terus akhirnya menganggap saya butuh nih etalase yang lebih besar untuk
untuk sesuatu yang mungkin saya buktikan bahwa itu bisa di Indonesia. Nah, kita ambil aplikasi sosial di mana pada waktu itu kan lucu-lucunya nih teman-teman lagi keren-kerennya semua teman pemerintah daerah bikin yang namanya sistem pengaduan. Yang kami dan tim waktu itu terus terang resah. Resahnya kenapa? Karena kalau kita biasakan masyarakat itu cuma mengeluh, mengadu dan lain sebagainya, itu akhirnya kan mereka pintarnya itu pintar bercuit, tapi tidak pintar mengutarakan solusi. Kan harusnya kan secara harfiah pemerintah kan mendengar apa yang dari masyarakatnya, dirumuskan apa yang cukup untuk kebersamaannya, lalu manfaatnya diutarakan. Jadi yang mengemuka itu ada curhatnya saja. Betul, waktu itu. Sehingga ada satu kejadian lucu waktu itu, Pak. Kejadiannya ini real. Waktu itu saya sama istri saya, kebetulan saya masih dinas waktu itu. Saya pulang kerja, saya dijemput istri saya dari bandara. Terus habis itu di perjalanan, karena itu sudah sekitar jam 1 malam, 1 sampai setengah 2, kita di jalan, kita lihat ada mobil putih masuk sungai. Saya ingat betul mobilnya mobil hatchback gitu, dia masuk sungai dan saya lihat-lihat masih ada di orangnya. Di dalam situ? Di dalam situ. Di mana dikelilingin sudah sama orang-orang yang ketika saya juga buka pintu, kok ngeri gitu kan, ini sudah malam, sudah gelap buta. Terus habis itu mereka cuma, ini kalau gini lapornya kemana? Polisi yang satunya. Yang satunya bilang, enggak, ini kebetulan kejadian di Surabaya, Pak. Iya. Dan waktu itu ada teman-teman yang, oh enggak, ini di pemadam kebakaran tapi yang bagian rescue misalkan. Mereka cuma saling berebut harus kemana lapornya. Enggak ada yang action Betul. untuk menolong itu. Ya. Pada waktu itu kan pertama-tamanya si 112 dirilis. Tapi mungkin gaungnya belum ini, saya kurang tahu tepat tahun kapan dia dirilis 112. Sehingga teman-teman ini juga bingung. Nah itu kalau kita biasakan dia cuma mengadu. Jadi yang mereka pikirkan sesempit di mana aduan ini lebih cuma cepat. Cuma mengadu maksudnya 112 itu? Ya saya nggak bisa katakan terlalu mengkerucut 112 mungkin, tapi secara general aplikasi yang sudah sering dirilis sama teman-teman pemerintah kota ya. Sehingga mereka kan sifatnya itu kan terlalu vertikal. Jadi kerasa banget. Kalau saya mengadu ini, kalau tidak dilayani, besok saya nggak akan mengadu lagi. Kan selalu seperti itu, Pak. Yeah. Nah, itu atas keresahan itu loh, ini kok saya nangkep kejadian itu. Ini orang-orang nggak cari solusi dulu, cuma beradu mulut bagaimana cara melaporkan ini dan lain sebagainya. Saya sama tim waktu itu sebenarnya teman kakak kelas saya pikir harusnya masa nggak ada suatu sistem, suatu konsep lah, jangan ngomongkan sistemnya, kembali lagi sistem itu hanya medium. Suatu konsep yang menyatakan bahwa bisa nggak sih masyarakat itu diajak mature? Dalam hal ketika mereka mengeluh, dalam hal mereka mendiskusikan suatu permasalahan kota dan lain sebagainya. Akhirnya ternyata kita cari 1, 2 literasi, ada istilah namanya smart citizen, ada istilah namanya smart people, yang sebenarnya itu pilar-pilar terbesar di antara smart city. Bagaimana kita bisa mengatakan kota kita sudah pintar, sudah cerdas kalau smart people-nya belum, kan gitu. Jadi pondasi utamanya smart city itu smart citizen. Smart citizen dan smart people. Smart people. Ya, saya bisa bilang mungkin di literasi manapun bisa mengatakan hal lain. Cuma dari apa yang kami lakukan selama di 2017 sampai hingga sekarang, smart people ini punya andil dan peran yang sangat besar. Dan peran yang sangat dalam tanda kutip saya bilang seksi. Kenapa? Karena semua itu driven-nya by community, by masyarakat. Terus kita cetuskan, oh ya gimana kalau misalkan kita bikin suatu apps, ini ceritanya social apps, kita rilis saja untuk seluruh Indonesia, yang sifatnya mereka boleh menceritakan apa yang sedang terjadi di kotanya, tapi boleh ditimpalin sama masyarakat lain. Bahasa kerennya waktu itu kita nemu ternyata itu kalau ya yang namanya ide itu nggak diciptakan, hanya nemu dan ternyata sudah ditemu orang lain lagi. Ternyata itu namanya safe community. Safe community. Betul. Komunitas aman. Komunitas aman. Apapun mediumnya ya Pak ya. Ya dan waktu itu yang lagi booming kan memang digital apps, mobile apps. Sehingga kita pikir oh ya udah kita bikin aplikasi yang setiap orang bisa install dan tidak perlu menunggu kita ada kerjasama dengan pemerintah suatu daerah, gulirkan aja aplikasinya dulu, toh mereka nanti kalau ada yang membahas, oh saya dokter nih, kalau yang dilaporkan tentang kecelakaan, saya karena mumpung dekat, mungkin saya bisa membantu. Itu konsep dasarnya waktu itu.
Jadi aplikasi kita gulirkan, Gayung Bersambut, alhamdulillah ada postingan dari Sabang sampai Merauke. Tadi Pak Kum sempat singgung soal ya memang kita akhirnya sampai diundang di salah satu TV nasional. Kita diminta mengutarakan bagaimana konsep kita itu cukup waktu itu ya mengalahkan sistem-sistem yang sudah dirilis masing-masing kota. Oh. Kenapa nih kota kok di setiap kota A, B, C? Mengalahkan dalam hal apa? Dalam hal bagaimana merebut akuisisi pengguna. Kenapa seperti itu, Pak? Karena tidak ada tendensi lain kecuali aplikasi yang saling untuk masyarakat waktu itu. Kan kita kalau mau ngomong ya ibarat bahasa Jawa itu loss, Pak. Kalau kita ngomong ini sampah di sini kok berkali-kali selalu menumpuk sih kan gitu. Ternyata ditimpalin dari yang lain dan lain sebagainya. Saya ingin mempertajam tentang safe community itu. Maksudnya safe community, safe-nya itu apa? Dari sisi apa? Nah, yang kadang dilupakan itu adalah kita itu punya insan-insan apa ya Pak ya? Bisa dibilang insan-insan yang berjiwa pahlawan, yaitu masyarakat sendiri, Pak. Di mana safe community ya meskipun itu teman-teman kepolisian, itu teman-teman TNI, teman-teman otoritas lah Pak ya, terus teman-teman pemerintah, apapun gelar dan jabatan yang melekat di mereka, tapi di mata kota mereka itu tetap citizen kan istilahnya. Nah, safe community apapun jabatannya, pada aplikasi mata kota itu semuanya sama. Citizen. Jadi artinya ketika mereka mendownload dan mereka menggunakan aplikasinya dan saling bertukar pikir, misalkan di sini lagi ada kecelakaan, saya tadi lapor ambulan katanya masih jalan dan lain sebagainya, saya harus bagaimana, dan ternyata waktu itu benar Pak, ada success story seorang dokter komentar, saya kayaknya deket dan ini harus ada pertolongan pertama. Itulah safe community. Jadi antar pengguna aplikasi itu saling merespon dan saling menolong begitu ya. Itulah pondasi safe community. Iya. Dan itu di mata kota success story untuk penerapan itu sudah ada cukup banyak. Beberapa kali cerita yang lucu, bahkan yang menyentuh, terus yang membanggakan juga ada. Contohnya yang lucu bahkan sampai akhirnya di Surabaya waktu itu kita tidak ada MOU apapun dengan pemerintah, Pak. Yang perlu dicatat waktu itu 2017, 18 dan lain sebagainya itu saya tidak ada MOU apapun dengan waktu itu masih Bu Risma dengan apapun. Ketika orang benar-benar willing untuk hanya melaporkan kucing saya di atas pohon, gimana caranya? Dan itu sampai diposting di mata kota ya. Iya. Terus? Dengan harapan ada yang merespon dari teman-teman sekitarnya. Jadi yang kita ciptakan waktu itu bukan mengadu, mengeluh ke pemerintah, bukan, Pak. Tapi bertukar pikir istilahnya. Sampai akhirnya ternyata waktu itu ya mungkin Tuhan yang memampukan, ada teman-teman pemadam kebakaran, firefighter yang teman-teman rescue yang ternyata juga install Pak, aplikasi itu. Saya juga nggak tahu apa yang mendorong mereka, mungkinkah karena ini gelombangnya sudah mulai arusnya cukup kerasa, orang-orang bercuit di situ dan lain sebagainya. Mereka akhirnya komentar, kami akan ke sana dan di postingan berikutnya gantian teman-teman pemadam kebakaran bagian rescue tadi yang penyelamatan kucing entah itu di atas pohon, di sela-sela. Dan direspon, Pak. Itulah yang dinamakan safe community. Itu yang lucu, yang hal-hal kecil sampai direspon. Dari di launching sampai impact-nya seperti itu butuh waktu berapa lama, Mas? Untuk mata kota itu. Kebetulan waktu itu momentumnya dapat, Pak ya. Momentumnya kan dalam arti waktu itu 2017, 2018 lagi gencar-gencarnya investasi di startup. Betul. Terus habis itu di mana investasi itu boleh kita gunakan semena-mena, saya katakan semena-mena. Mau saya habiskan di marketing atau di apapun, yang penting tepat sasaran dan lain sebagainya. Terus juga orang-orang juga lagi beralih dari teknologi yang dulunya mediocre dalam hal sedang-sedang lah ya dulu. Terus di tahun itu tiba-tiba handphone mulai melejit dengan kemampuan yang sedemikian rupa dengan harga yang sangat-sangat lebih jauh murah kan. Jadi momentumnya dapat, aplikasinya lagi dirilis,
terus momentum untuk startupnya juga lagi dapat, orang-orang akhirnya install. Berarti pada saat itu Mas Erik sendirian dengan tim atau ada pemodal dari pihak lain, Mas? Waktu kita jalan sih sendiri waktu itu dengan tim, terus ada pemodal Ya, dari ada pemodal dari yang pemodalnya lainnya. asing. Ya. Terus positioningnya untuk saat ini Mata Kota gimana itu? Terus terang kalau Tingkatan startup itu kan atau sudah mulai menuju unicorn atau kalau bagi saya unicorn, dekakorn selama itu tidak menjadi puluhan tahun, kayak contoh gini lah Pak, Microsoft sama Apple nggak perlu ngomongin dia unicorn tapi atau apapun, tapi dia sudah belasan mungkin sudah puluhan tahun into terhadap dunia teknologi dan mereka terus menginvestasikan tenaga, pikiran, waktu, biaya dan lain sebagainya untuk tetap di teknologi. Itu yang bagi menurut saya yang penting. Kenapa? Karena hari ini unicorn, besok tutup pun bisa di dan dunia itu, ini. Ya, Betul. dan itu bisa terjadi ya. Sangat bisa terjadi Dan kalau yang sekarang. sudah terjadi, sudah ada case-nya ya. Sudah banyak yang terjadi, bahkan dulu di luar pun juga. Ya harapannya Mas Erik apa dari ini? Dari Kalau dari yang terus terang dari aplikasi Kota Mata ini? Kota itu kan kita jadikan sebagai salah satu social project kami waktu itu. Kita menguji lah lebih tepatnya waktu itu seberapa mature masyarakat Indonesia kalau kita ngomongkan, kita gulirkan aplikasi yang sifatnya itu tidak direspon langsung loh sama pemerintah. Ini hanya berharap ada bantuan dari masyarakat lain atau syukur-syukur kalau pemerintah kota di suatu tempat juga sudah install Mata Kota merespon. Dan ternyata alhamdulillah mature. Bahkan sering terjadi mereka galang dana untuk bencana, itu sudah di luar capability kita waktu itu. Karena sudah di postingan-postingan mereka komentar yuk galang dana. Akhirnya kita ada saran dari beberapa teman, jangan sampai galang dananya itu lepas dari tanggung jawabnya. Jadi kita sediakan rekening bersamanya dan lain sebagainya. Mereka tapi yang campaign sendiri. Ada yang sampai waktu itu lucu juga, seorang dijambret, terus habis itu dilaporkan Mata Kota karena si perampoknya nggak ketangkep. Besoknya teman-teman itu di Jakarta, teman-teman Gojek itu urunan patungan untuk si bapak ini biar bisa punya handphone lagi, biar bisa kerja lagi. Bayangin, itu dampak dari Mata betul. Kota ya. Ya. Sampai saat ini sudah ada di berapa kota itu? Kalau Mata Kota itu kalau dilihat penyebarannya, persebaran dari yang mendownload aplikasi Betul. itu. Hampir rata sih Pak waktu itu kan mungkin Sampai sekarang ada berapa sih, kalau kota? sekarang memang sudah turun karena mungkin beberapa pemerintah juga sudah mulai sadar bahwa caranya itu bukan sistem pengaduan tapi melalui pengembangan karakter masyarakatnya sendiri melalui aplikasi-aplikasi yang serupa. Dan memang terus terang waktu itu social project kami untuk mengenali pasar smart city di kami. Jadi kami sekarang lebih beralih, lebih fokus ke smart city-nya dan itu menjadi salah satu bagian. Kembali lagi Pak, itu kan lagi meskipun itu yang paling besar tapi itu juga salah satu bagian. Jadi bisa dikatakan Mata Kota itu debutan ya. Betul. Debutan istilahnya ya. Dari situ Mas Erik bisa tahu ya, bagaimana sebuah konsep smart city itu seharusnya dijalankan begitu ya. Betul. Dari platform itu. Nah, sekarang saya tanya Mas, mengerjakan smart city di Kabupaten Boyolali itu apa smart city seperti apa yang diterapkan di Boyolali itu? Sebenarnya saya cukup surprise ketika Boyolali itu dari open tender Pak. Kembali lagi kadang startup itu juga ini Pak, ini ada cerita mungkin sampingannya Pak. Di startup itu kadang juga dikesankan, dialergikan oleh teman-teman yang menginvestasi bahwa nggak usah masuk ke area-area tender resmi pemerintah dan lain sebagainya. Urusin aja aplikasi yang semacam kayak Gojek aja yang nggak perlu pemerintah pun tetap jalan, recehan dikumpulkan dan lain sebagainya. Tapi bagi kami Pak, bagi kami terus terang kita melihat kebutuhan pemerintah ini kan, anggap saja pemerintah itu sebuah korporasi yang sehat. Korporasi yang besar yang tidak akan runtuh selama orang-orangnya masih di situ kan. Jadi anggaran akan selalu ada. Selalu punya duit. Kebutuhan selalu ada. Jadi jangan-jangan dari dulu ini kita disibukkan receh karena yang mau mainan di tender. Nah, Boyolali kami cukup surprise ketika ada open tender ketika ngomongkan smart city dan sudah cukup rinci.
Ya, saya yang cukup, dibutuhkan. betul. Dan saya cukup acungi jempol lah mungkin sama teman-teman konsultannya. Apa misalnya yang Jadi, rinci itu, yang dibutuhkan apa aja? Mereka membutuhkan sebuah sistem command center yang mampu menggabungkan sistem pelaporan warga dengan surveillance kamera, CCTV Pak ya. Lalu dengan sensor-sensor yang sudah terlanjur dipasang di beberapa kota, di semua spotnya dia, menjadi satu sistem sehingga semua kontrol dan monitoring dalam satu sistem. Nah, ini yang akhirnya itu menjadi hal yang kata kunci tadi kena Pak, Smart City. Terintegrasi tadi ya. Betul. Hari ini saya melihat langsung data, mata, dan kata Boyolali telah didemonstrasikan seperti terlihat di layar. Ini saya sudah sedikit bangga karena kota kecil di Jawa Tengah seperti Boyolali sudah menerapkan Smart City dalam arti sesungguhnya. Banyak kabupaten kota yang mencanangkan Smart City ini sejati ini belum. Sedang kita sudah melangkah. Data center kita sudah punya, matanya sudah tersebar di seluruh wilayah. Kata Boyolali, seluruh aduan masyarakat akan ditampung melalui saluran yang telah disediakan oleh Kominfo. Jadi sekali lagi selamat. Nah ini ya visi-misi Bupati betapa sudah terpenuhi. Tapi ini tidak berhenti, nanti akan berkembang. Jadi sekali lagi selamat berkreasi. Semoga Boyolali nyaman ditinggali. Terima kasih. Punchline-nya di situ. Boyolali ya. itu ya. Boyolali, Pak. Iya, iya. Boyolali. Saya cukup surprise waktu itu. Dan alhamdulillah, apa yang kami lakukan di mata kota pada waktu itu comply dengan apa yang dibutuhkan dengan open tender itu. Saya bisa... Sudah punya pengalaman di mata kota. Betul. Iya. Pengalaman dan sistemnya comply, Pak. Heeh. Dari spesifikasi dan lain sebagainya itu mungkin 90% sudah mewakili apa yang dibutuhkan. Jadi bahkan Boyolali waktu itu bisa sampai melihat, oh perceraian di daerah sini lebih tinggi daripada desa ini. Kenapa? Karena datanya di-cross-kan misalkan. Mohon maaf, misalkan karena mungkin tingkat pendidikannya tidak merata. Yang di daerah sini bisa jadi kan ada cross-pad-nya Pak, antara nggak tahu ya, antara satu data dengan yang lainnya. Ya, ya, pasti tetap ada seperti Ya, kayak ya. tadi itu. Meskipun itu tetap question mark ya, artinya adakah hubungan antara tingkat pendidikan dengan angka Betul. perceraian kan Nah, begitu? itu tugasnya harusnya Pak ya, harusnya menurut kami. Harusnya pemerintah daerah itu fokus terhadap itunya, terhadap pertanyaan itu. Tidak lagi tanya berapa angka perceraian sekarang di desa ya, ini. Ya. Sehingga- Yang harusnya dicari adalah pola hubungan Betul. antara Betul. fakta yang satu dengan Ya. fakta yang lain. Karena Begitu. luar biasa Pak, ketika kami lakukan di mata kota, ketika satu data dan yang lainnya digabungkan, itu akan menjadikan the whole new insight. Contohnya kita pernah sama teman-teman keintelijenan di Polda, daerah rawan kriminal yang mereka sudah petakan, dimintakan data PJU. Jangan-jangan nih karena gelap Pak, di sana juga meningkat daerah rawan. Itu sangat membantu mereka waktu itu. Iya. Jadi di Boyolali itu tahun berapa Mas? Berarti 2019. 2019. 19. Ya. Oh, jadi sudah dicatat ya yang dibutuhkan apa saja. Sudah. Jadi istilahnya speknya sudah ada semua. Betul. Kan begitu ya. Iya. Mas Erik hanya membikinkan sistemnya aja ya. Ya, dan yang saya katakan tadi hampir tidak bikin saya, Pak. Apa yang kami pelajari selama ini tentang Smart City yang harusnya seperti itu, kami hanya implement waktu itu. Effort kami insya Allah cukup kecil. Waktu itu saya juga gabung sama partner yang tentang hardware-nya. Jadi peran kami di software itu 90% sudah terjawab di mata kota waktu itu. Apa yang kira-kira itu menurut Mas Erik termasuk baru yang dilakukan di Boyolali? Yang kira-kira di tempat-tempat lain tidak ada atau jarang ada begitu. Apa kira-kira? Ada satu, Apa? dan saya bukan mengatakan teknologinya, Apa ini? tapi keberanian menghilangkan ego sektoral antar dinas. Di Boyolali. Betul. Jadi waktu Ini itu, apa misalnya? contoh Pak, ketika data laporan tadi itu sudah terkumpul, kan kita sifatnya GIS Pak ya, Geographic Information System, di mana semua pelaporannya tadi itu dipetakan dalam bentuk map
dalam bentuk geografis. Nah, dari map tadi itu juga di-cross-kan sama data-data BPS, teman-teman BPS yang lokal maupun yang pusat dan lain sebagainya, dimasukkan datanya sehingga tahu ketika banyak laporan ternyata di sana juga memang di secara BPS mungkin pendapatan daerahnya mungkin lebih kecil dan lain sebagainya, itu kerjasama yang melibatkan seluruh dinas. Inisiatornya waktu itu Kominfo. Kominfo Boyolali. Menurut Mas Erik, seperti itu seberapa itu faktor leader, faktor bupati itu berpengaruh? Hampir 100%. Hampir 100%. Dalam bentuk apa? Karena kan, intervensi yang dilakukan oleh bupati pada saat itu. Ya, intervensi yang paling besar mungkin yang diperlukan dalam saat ini menerapkan Smart City itu adalah komitmen. Kenapa? Karena ketika ada komitmen pejabat puncaknya bilang bahwa ya ini harus kita integrasikan. Kita mau sampai kapan lagi kerja sendiri-sendiri? Kemarin kita memang nyatetnya pakai kertas, terus sekarang pindah pakai Excel, tetap sendiri-sendiri. Setelah dibuatkan aplikasi, dinas A, B, C bikin aplikasi masing-masing, tetap sendiri-sendiri. Berarti kan cuma masalah medium, Mbak. Ketika komitmennya si teman-teman kepala daerah tadi ini bilang, oke, saya tidak akan membunuh kekreativitasan masing-masing dinas, tetap diperbolehkan bikin aplikasi, tapi ini guidance-nya. Kita akan integrasikan di titik mananya. Itu bupati yang Betul. berbicara seperti itu Betul. kepada kepala dinasnya. Betul. Kenapa? Karena harusnya tools Smart City itu bukan tools untuk teman-teman dinas, tapi tools daily-nya untuk teman-teman kepala daerah. Bagaimana mereka melihat iPad dan tahu sekarang yang dilaporkan pendapatan daerahnya katanya turun, ternyata di lapangan itu harusnya terjadi di level pemerintah daerah. Ya. Berarti untuk common center-nya Boyolali bagus ya menurut Mas Erik ya? Insya Allah waktu itu sudah mengarah ke pemikiran seperti itu, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat ke daerah-daerah lain yang diamati oleh Mas Erik, itu kalau saya tadi di awal menyebut salah kaprah, itu salah kaprahnya di mana, Mas? Mereka mengklaim sudah menerapkan Smart City, tetapi saya ngobrol dengan Mas Erik kan banyak ya, kita ngobrol sebelum kita podcast ini kan kita banyak yang ngobrol ya. Itu enggak seperti itu harusnya. Itu apa misalnya, Mas? Bisa dijelaskan? Ini salah kaprahnya di mana? Betul. Hal yang ini mungkin sudah pernah terjadi di mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu di luar negeri. Yang dari literasi 5 sampai 10 tahun yang lalu. Betul. Ketika hype-nya sudah mengubah dari manual menjadi komputerisasi, akhirnya mungkin di luar negeri juga sudah pernah terjadi, di mana seluruh dinas-dinasnya mulai berlomba-lomba menunjukkan kekreativitasannya, bikin sesuatu yang mungkin bisa mengubah pola kerja dengan lebih baik dan efektif dan lain sebagainya. Itu tidak salah, Pak, sebenarnya. Tapi yang salah kaprahnya tadi adalah urusan Smart City itu kan kalau menurut saya terminologinya itu kan visi pengembangan sebuah kota untuk menggabungkan mulai dari teknologi IoT, internet, software, dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk memudahkan pengelolaan. Artinya kan integrasi nih, Pak. Jadi ketika mereka bilang, salah kaprahnya adalah ketika semua akhirnya bikin, dan tetap ada, mohon maaf saya harus ngomong vulgar, ada ego sektoral masing-masing dinas yang bilang, Kominfo ingin menunjukkan, misalkan punya ide menampilkan pendapatan daerah dari pajak misalkan, Pak, di Videotron jalanan. Sedangkan teman-teman pajak bilang, jangan, karena cut off saya itu selalu H+ sekian. Nanti kalau ditampilkan ini informasinya tidak relevan dan lain sebagainya. Tetap ada seperti itu, Pak. Padahal mereka ini sudah bikin sistem masing-masing nih. Kominfo mau bikin sistem yang mampu menampilkan daily misalkan. Pajak, ya Bapak tahu sendiri, pajak kan kita harusnya sudah cukup banyak online-nya kan, Pak. Kalau sudah online ketemu online, kenapa enggak sebenarnya gitu, Pak? Nah inilah salah kaprahnya. Kenapa? Karena kadang ketika mereka jalan sendiri-sendiri tadi itu, leading-nya tadi belum ngomongkan blueprint-nya seperti ini. Kita akan bertemu pada titik ini untuk mengintegrasikan aplikasi masing-masing kita. Dan itu yang kami lakukan sekarang sih, Pak. Kami lebih fokus ke yang namanya Intelligent Operation Platform. Dan itu tetap secanggih-canggihnya sistem, tetap butuh pemimpin yang bisa mengorkestrasi berbagai macam sektor ya. Jadi sistem atau smart system ini tidak akan punya arti, smart city nggak akan punya arti kalau leadernya
tidak mampu ini ya. Iya. Kalau tadi hanya mengubah, mohon maaf nih Pak. Ya. Dari BPJS manual sekarang pendaftarannya sudah menjadi online dan segala macam. Iya, memang Mbak. Satu sisi memang sudah memberikan sedikit manfaat ke masyarakat, tidak perlu bolak-balik dan lain sebagainya. Tapi ketika manfaat itu tadi secara keseluruhan tidak balik ke masyarakat dan hanya memudahkan pekerjaannya teman-teman di pemerintahan, nah itu kan hanya beralih dari manual menjadi teknologi, Pak. Hanya beralih medium. Ya. Tapi kalau mereka duduk bareng, terus habis itu apa yang bisa diintegrasikan, itu saya yakin akan lebih bagus. Nah, saya pernah membaca artikelnya Mas Erik ya, kaitannya dengan konsep smart city ya. Itu ada cukup banyak ya bagiannya. Dia apa, denah atau apa? Mas Erik nyebutnya apa? Pilar. Denah atau pilar ya? Betul. Pilar ya. Iya. Jadi itu ada berapa pilar smart city itu? Rata-rata kan ada 6 pilar ya Pak ya. Mereka mulai dari smart people-nya, smart economy, people, smart economy, ya kan, ada smart transportation, smart living, smart environment, sama biasanya di area smart sosialnya, yaitu yang apa namanya, yang menjadikan mereka terjadi satu. Tapi yang kami intisarikan akhirnya menjadi empat lagi, menjadi 4 pilar. Dari 6 itu dari 6 diringkas menjadi 4. Dari 4. Apa aja? Jadi ketika kita tidak mengomongkan sustainability economic, ketika kita tidak mengutamakan sustainability climate, ketika kita tidak mengutamakan sustainability tadi climate sudah di sosialnya, ada climate, sosial, ekonomi, sosial, betul. Terus habis itu environment. Beda loh Pak, iklim dengan environment kan beda. Oh beda ya. Beda. Nah, ketika kita tidak mengutamakan 4 ini tadi, kita sudah melupakan goals masa depan sebuah kota itu seperti apa. Kan sustainability yang sekarang yang jadi pilar dari smart city itu 4 itu ya, kalau diringkas ya. Ya, itu ekonomi, climate, sosial, environment. Itu yang kami fokus sekarang juga, Pak. Dan banyak daerah yang tidak seperti itu smart city-nya. Sebenarnya kalau hari ini menerapkan sebuah sistem yang mampu menggabungkan seluruh dinasnya dengan tepat, 4 tadi pasti kecapai, Pak. Karena sebenarnya 4 pilar itu tetap 4 pilar tujuan sebuah kota. Terus yang terjadi apa? Nah, yang terjadi akhirnya aplikasinya berpulau-pulau. Yang paling sering, Pak ya. Aplikasinya berpulau-pulau. Pulau-pulau itu maksudnya apa? Dinas A punya sistem A, dinas B punya sistem B, dan lain sebagainya. Sistemnya berpulau-pulau. Dan tidak terintegrasi. Dan kadang yang paling parah adalah tumpang tindih domainnya. Tumpang tindih seberapa besar permasalahan ini dicakup oleh dinas A, B, dan lain sebagainya. Kadang juga satu aplikasi dan yang lainnya saling menggugurkan dalam hal operasionalnya. Nah itu yang menurut kami juga kurang tepat. Ya, yaitu yang dikatakan itu dilandasi oleh ego sektoral tadi itu. Betul. Ya. Dan kembali lagi adalah faktor leader itu sangat penting ya. Dan saya mungkin belum mengutarakan tujuan utama dari smart city-nya, yaitu kan untuk menciptakan bahasa kami Pak ya, itu kan desirable, safer and desirable city. Jadi kan kota yang lebih aman dan yang lebih desirable, yang lebih diinginkan itu seperti apa. Makanya kadang ya salah kaprah juga Pak ketika seorang pemimpin tidak tahu harusnya yang diinginkan, saya nggak tahu Pak, kotanya mau dibawa kemana nggak tahu, itu akhirnya juga jangankan safer kan gitu. Jadi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan kelihatannya juga cukup banyak ya kepala daerah yang seperti itu ya. Ya, Mas, yang di kepolisian itu Mas, yang untuk smart intelligence itu apa yang dilakukan oleh Mas Erik itu? Smart sebenarnya terus terang seperti apa sih? Untuk smart intelligence saya belum bisa terlalu banyak cerita karena itu untuk keintelijenan. Oh, jadi nggak bisa dipublish ya. Tapi pada intinya membantu mereka mengefisienkan kegiatan keintelijenannya sehingga lebih lebih fokus pada apa yang penting. Karena selama ini bisa jadi apa yang mereka lakukan itu fokusnya di area yang tidak langsung pada goals-nya gitu sih, Pak. Sampai sekarang masih terikat kontrak dengan itu ya, Mas Erik ya. Betul. Yang smart intelligence untuk di Polda Jatim sama Polda DIY itu ya Mas ya? Ya sistemnya memang sudah digunakan, cuman sudah cukup lama sih Pak itu soalnya. Ya,
Nah, ini barangkali terakhir Mas, yang ingin saya tanyakan adalah kaitannya dengan ini, apa namanya, saya ingin mempertajam yang 4 pilar tadi itu ya, yaitu ekonomi, kemudian climate, environment, dan sosial. Betul ya Mas ya? Betul. Nah, saya menangkap tadi kan berarti ada banyak atau tidak jarang daerah-daerah itu mengabaikan 4 pilar itu dalam menerapkan smart city ya. Sementara tuntutan bahwa sebuah daerah itu seakan-akan berlomba-lomba ingin jadi smart city. Betul. Bahkan kalau nggak salah ada panduannya itu dari pemerintah pusat tentang smart city itu. Nah, menurut Mas Erik, antara buku panduan yang diterbitkan oleh pemerintah dengan penerapan yang ada di lapangan ini seberapa terjadi gap, Mas? Menurut Mas Erik sudah benar apa enggak buku panduan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tentang smart city itu? Guidance-nya sudah cukup oke, sejujurnya Pak. Kalau nggak salah kan sudah ada beberapa kota yang sudah 100 kota. dicap betul waktu smart itu. City. Ya, waktu itu kan. Itu menurut Mas Erik memang benar-benar layak dianggap smart city atau bagaimana? Menuju smart city lebih tepatnya mungkin kalau belum menurut smart saya. city. Belum smart city. Menujunya tuh masih jauh tuh sudah dekat. Nah, menujunya ini kan katalisnya yang mempercepat itu harusnya ya saya harapkan terus terang komitmen lagi Pak, komitmen kepala daerahnya. Oh. Ya, karena guidance-nya sudah cukup oke loh Pak. Saya pernah. Guidance-nya udah cukup ya menurut Mas Erik ya. Iya. Dan 100 kota itu memang benar-benar menurut Mas Erik memang sudah waktunya untuk di smart city kan istilahnya seperti belum itu Pak. Smart city betul. Kan waktu itu programnya kan 100 kota menuju smart city kan Pak. Dan sudah ada beberapa kota yang sudah dikasih stempel smart city. Betul. Nah, menurut pertanyaan saya yang sudah di stempel smart city itu apa memang menurut Mas Erik? Apa memang sudah benar-benar smart city? Pada beberapa pilar yang tadi saya sebutkan, ya. Oh. Tapi kan tadi Pak, kalau kita tidak ngomongkan empat-empatnya itu harus dilaksanakan semuanya betul, ya? Iya, hal kecil seperti ini Pak. Banyak sekali sekarang yang menerapkan shuttle bus di antar kotanya, bayarnya pakai sampah. Pernah dengar nggak Pak? Ya. Ya. Surabaya atau di mana banyak Pak kalau menurut saya. Bukan bermaksud apa-apa. Itu bagus untuk awareness pertama kali. Karena ketika dilanjutkan itu hanya menumbuhkan jiwa kepemulungan Pak. Kalau bahasa saya. Kenapa? Karena dia berlomba-lomba mengumpulkan botol untuk bisa naik kendaraan itu. Bukan lagi kan tujuannya sebenarnya kan itu apa yang mau diajarkan gitu Pak. Mau diajarkan cara membuang sampah yang baik dan benar. Bahwa itu bisa ditukarkan menjadi tiket kan harusnya tidak. Harusnya kan di-reduce-nya, dikuranginya untuk tidak menyampahnya. Tapi selama masih sampah itu diterima untuk bisa naik, ya berarti kan ya harapannya apa? Kalau saya sudah reduce tapi saya collect sampah dari tempat lain biar saya bisa naik. Nah, saya waktu itu punya ide gagasan hal kecil. Ini kan ngomongkan sustainability, environment dan climate-nya kita, Pak. Kalau ngomongkan hal yang seperti itu tadi, mau mengenakan mau kena soal awareness-nya tentang cara buang sampah yang benar, atau mau ngomongkan keberlangsungan environment-nya. Untuk satu botol, Pak, yang 5.000 atau berapapun, enggak tahu saya ditukar harus berapa, rasanya enggak satu. Kalau 4 aja sudah 20.000, Pak. Jadi saya harus keluar uang 20.000 hanya untuk naik satu kali, kan gitu, Pak. Pemikiran sederhana saya kalau saya menggunakan botol dengan beli. Nah, waktu itu saya bilang kenapa tidak pemerintah dengan bangga mengeluarkan tumbler yang sudah ada RFID-nya. Semua orang yang naik ke sana tidak boleh bawa tempat minuman plastik apapun dalam hal mengajari untuk reduce menggunakan plastik botol, tapi ketika masuk ditapkan dan pintunya terbuka. Apakah itu tidak mungkin? Sangat mungkin, Pak. Kita di Surabaya punya teman-teman ITS, kita di Surabaya punya teman-teman Stikom dan lain sebagainya. Itu hal sistem kecil menurut saya, tapi pemikirannya yang besar. Karena itu mengajarkan sustainability environment-nya. Jadi tidak lagi mungkin beberapa setahun 2 tahun ini mungkin dianggap itu untuk awareness. Nah, tapi harus ada tindak lanjutnya, Pak. Untuk penggunaan seperti itu. Saya lebih sepakat teman-teman masyarakat diminta untuk purchase misalkan Pak 50.000 tumbler tapi boleh naik selama setahun. Rasanya biayanya sama Pak dengan mengumpulkan sampah dari masyarakat.
Ya. Dan itu 50.000 bisa saya pakai terus. Untuk mengumpulkan sampah kemudian digunakan untuk naik shuttle bus itu untuk awal-awal bagus. Betul, untuk awareness. Tapi, harus ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Kalau hanya itu terus itu nggak bagus karena bisa jadi nanti motifnya bisa beda. Betul. Oh, motifnya beda, Betul. tujuannya juga beda. Bahasa nakal saya tadi itu hanya menumbuhkan jiwa kepemulungannya orang-orang. Iya. Baik, Mas Erik, ini kita tidak terasa hampir 1 jam Siap. kita ngobrol tentang banyak hal ya, tentang penerapan dari smart system dan saya juga secara pribadi juga banyak mendapatkan insight ya dari Mas Erik dan barangkali juga pemirsa juga mendapatkan banyak insight juga kaitannya dengan smart system. Memang ini obrolan yang menurut saya memang agak berat, tetapi menurut saya perlu untuk kita edukasi kepada masyarakat ya tentang apa itu smart system. Nah, baik, terima kasih Mas Erik Sama-sama, atas My pleasure. waktunya, atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dan juga wawasan di sini. Dan pemirsa, kita akhiri obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di episode TikTok berikutnya. Salam sehat, salam sukses.